Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Senin 7 Juli 2025. Selain Roy Suryo, ada juga aktivis Egy Sujana yang menggunakan kursi roda, Rismon Sianipar, Rizal Fadila, hingga Dr. Tifa. Mereka merupakan terlapor terkait dengan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Usai diperiksa, Roy Suryo menyampaikan apresiasi terhadap profesionalisme penyidik yang menangani kasus tersebut. Hal ini diungkapkan Roy kepada awak media di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin 7 Juli 2025. Jadi artinya kami ini menghormati tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan, dan ini adalah undangan yang kedua. Karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas, tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya, jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah, ternyata bagus dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Konsinudin, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor-lapor ini aneh gitu, karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, terhina-hinanya, serendah-rendahnya, itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan, dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut, dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya dihasut oleh kami. Jadi kan aneh sekali kalau kemudian itu didalilkan. Kemudian pasal 28 ayat 2 yang kebetulan saat ini bukan nyatakan, kebetulan saya ikut mengawal undang-undang itu dan merancang undang-undang itu dari awal. Undang-undang ITE nomor 11 2008 direvisi menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi menjadi undang-undang 1 tahun 2024. Itu ketika saya berada di DPR Komisi 1, kami ikut mengawal. Jadi salah penerapan pasal itu 28 ayat 2 itu, yang itu mentautkan teras sara. Mana akibat sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan, tapi seterusnya karena nggak ada hubungannya, makanya udah lanjut saja. Jangan lupa subscribe ya.